Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Hendriana dengan NIM C1C022061 akan menjelaskan tentang PPh, subjek pajak dan objek pajak pada pasal UU nomor 36 tahun 2008. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian PPh dan penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian penghasilan dalam konteks perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri atau Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 yang dikategorikan sebagai subjek pajak adalah 1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang hak, dan yang kedua badan, dan yang ketiga bentuk usaha tetap atau BUT. Berikutnya, dalam subjek pajak terdapat dua jenis subjek pajak, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak dalam negeri bisa terdiri dari subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari, namun unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Sementara itu, warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, mendapatkan perlindungan hukum Indonesia dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Berikutnya ada subjek pajak luar negeri. Secara terperinci, subjek pajak asing atau luar negeri dapat dijabarkan menjadi 1. Individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, yang melakukan bisnis atau melakukan kegiatan melalui pendirian permanen di Indonesia. Suatu badan yang tidak didirikan dan tidak berdomisili di Indonesia yang menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. 3. Orang-orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 1-3 hari dalam waktu 12 bulan yang dapat menerima atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan melalui pendirian permanen di Indonesia. Keempat, suatu badan yang tidak didirikan dan tidak berlokasi di Indonesia yang menghasilkan pendapatan dari Indonesia bukan dari menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan melalui pendirian permanen di Indonesia. Selanjutnya ada mulai dan berakhirnya kewajiban pajak. Dari sini ada dua yaitu SPDN atau subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban subjektifnya dimulai pada saat dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan kewajiban subjektifnya berakhir pada saat meninggal dunia. Selanjutnya ada orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban subjektifnya dimulai pada saat hari pertama berada di Indonesia dan berakhir pada saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dan yang kedua ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dimulai pada saat meninggalnya sang pewaris dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagikan kepada ahli warisnya. Dan ketiga ada badan, dimulai pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Nah, pada subjek pajak luar negeri, mulai dan berakhirnya kewajiban pajak ada dua, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau kurang dari 183 hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dengan bekerja pada perusahaan atau berinvestasi di Indonesia, dimulai pada saat orang pribadi tersebut memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi tersebut tidak lagi memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia. Badan juga demikian adanya. Dan yang kedua ada subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan
di Indonesia dengan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap dimulai pada saat orang pribadi tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, berakhir pada saat orang pribadi tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya adalah tidak termasuk subjek pajak. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah A. Kantor perwakilan negara asing. Dan yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Dan ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dan yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak. Menurut UU nomor 36 tahun 2008 menentukan penghasilan sebagai objek pajak. Arti penghasilan atau objek pajak bagi wajib pajak setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan sendiri ada beberapa jenis, yaitu 1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPH. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga, penghasilan dari usaha atau laba usaha. Keempat, keuntungan penjualan atau penghasilan harta atau capital gain. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Keenam, bunga termasuk premium, diskonto dan wajib dan jaminan karena pengembalian utang. Ketujuh, dividen dengan nama dalam bentuk apapun. Kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala. Dan yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang. Ke-12, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14, premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi atau pemegang polis. Ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Ke-18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu bukan objek pajak. Objek pajak ini yang tidak termasuk yaitu 1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibah. Kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh yang bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau deemed profit. Keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kelima, dividen atau bagian laba yang diperoleh atau diterima oleh perseroan terbatas bagi wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal dari usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu. Dan keenam, iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai. Ketujuh, penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun pada bidang-bidang tertentu telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kedelapan, bagian laba yang diterima dari perseroan komoditor yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Dan yang ke-9 ada penghasilan yang diterima atau diperoleh modal ventura.
Ke-10, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan. Ke-11, sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian atau pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. Ke-12, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS pada wajib pajak tertentu. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.